tahu terkait dengan kode etik, sekarang udah dapat sedikit gambaran. Nanti pulang dari sini bisa dibelajarin lagi dikit-dikit ya. Oke, lanjut materi berikutnya tentang nilai-nilai integritas yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten 3 kita, Bapak Dr. Andes Haji Sulaiman Latif, SH MSI. Kepada beliau kami persilakan, tepuk tangan yang meriah, teman. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kalau saya manggilnya Pak Kabid Peka itu guru, jadi beliau guru saya. Nah, kenapa Hukdis itu hukuman disiplin biasanya baru boleh saya parap itu kalau beliau parap duluan. Jadi kami biasa setiap kali parap itu, ya, apalagi yang sampai ke yang terakhir pemberhentian tidak dengan hormat, saya terkena netes air mata dulu baru parap, ya, karena biasa keterpaksaan ya Pak Kabid, sehingga mau tidak mau di atas tangan kami harus memberhentikan seseorang. Ini baru-baru ya Pak Kabid, ada 2 kepala dinas ya, 1 kepala dinas, 1 staf ahli yang di tangan kami yang mohon maaf terpaksa harus berhenti menjadi pegawai negeri sipil karena pelanggaran kode etik tadi. Sanksinya terkadang apakah itu diberhentikan tidak dengan hormat, bukan atas permintaan sendiri, atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Jadi itu sayang sekali tidak detail karena waktunya. Memang materi ini materi yang amat sangat panjang. Saya kebetulan juga di perguruan tinggi mengajarkan mata kuliah ini, manajemen kepegawaian, itu 1 semester. Saya ngajar di Unmul 1 semester materinya ini. Lalu kalau dulu ada diklat prajabatan, sekarang laksar. Seingat saya materinya itu untuk mindset saja itu 24 CP, 2 hari full. Nah, ditambah dengan materi percepatan anti korupsi, kebetulan itu materi saya yang ampuh dulu ketika masih WI luar biasa, itu juga waktunya sehari full. Jadi memang nggak cukup hanya 20 menit, tapi luar biasa. Kita aplaus lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Peka. Baik, ini terusus kepada adik-adik saya yang saya cintai, saya hormati, bahwa maaf, status adik sekalian ya belum sepenuhnya menjadi PNS, masih calon pegawai negeri sipil. Ini yang harus digarisbawahi. Kemarin saya ditelepon oleh salah seorang teman pejabat di BKPSDM, Pak, kebetulan di inspektor ada 1 ya CPNS yang alumni IPDN. Perlokannya mungkin agak beda, Pak. Kenapa? Bahwa mulai angkatan 2014 pola rekrutmen CPNS itu berubah. Pendekatan utamanya adalah tes dari sisi ini. Sebelum saya masuk ke sini saya tegaskan dulu bahwa yang pola materi tesnya itu adalah tes kompetensi dasar. Kan itu yang dilewati pertama kan, untuk mendapatkan skor nilai baru masuk ke TKB, tes kompetensi bidang. Saya nggak tahu formulanya seperti apa, tapi intinya ada 2 di situ. Apa yang menjadi tesnya? Tes kompetensi, baik di dasar maupun di bidang. Di dasarnya apa? Termasuk aspek sisi ya, kenegarawan atau falsafah, ya, undang-undang dasar dan lain-lain sebagainya. Tapi di bidang juga masih meliputi tes kompetensi. Saya ingin masuk ke sana sedikit sebelum masuk ke integritas sana. Integritas saya pikir nanti poin-poinnya singkat saja. Kenapa harus tes kompetensi? Kita tidak hanya cukup paham karena tahu secara teoritis, tapi juga harus
punya skill untuk menindaklanjuti pemahaman kita terhadap teori yang kita dapatkan. Lalu yang terpenting adalah apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, etika. Saya 7 tahun melakukan penelitian ini dalam penyelesaian disertasi saya. Kebetulan disertasi saya adalah perilaku pegawai di BKD. Waktu itu kan saya 17 tahun di BKD. Itu saya angkat. Indikatornya banyak sekali. Salah satunya adalah pola rekrutmen. Nah, itulah sebabnya saya mengapresiasi adik-adik sekalian. Karena pola rekrutmennya saya sudah dapat masukan dari setiap OPD, Pak, yang CPN sekarang luar biasa. Kita sentil saja sedikit ini, mereka udah paham. Kenapa? Karena saya katakan tadi pola rekrutmennya menggunakan standar kompetensi tadi. Tahu, bisa, dan mau belajar. Itu yang terpenting. Dari hasil penelitian 75% sangat menentukan kinerja PNS. Ini pengantar yang perlu saya perkuat apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. 75% dari hasil penelitian yang saya lakukan untuk mencapai doktor saya di bidang perilaku pegawai itu. Betapa pentingnya. Kata Profesor kan, kenapa Pak Dima tertarik? Pak, pembandingnya di Sangat itu ada 2. Karyawan swasta berangkatnya subuh-subuh, anaknya belum bangun, ya, sudah antri di luar. Bahkan wiridnya itu terkadang kalau di masjid lari-lari. Lah kita yang PNS berangkatnya siapa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, berangkatnya siang menjelang jam 8. Akhirnya apa yang terjadi? Sepanjang jalan pasti rawan sekali. Kenapa? Karena perilaku etik kita yang, mohon maaf, ada ada Bu Dr. Rani di sini yang notabene di samping kode etik PNS-nya juga berlaku kode etik profesi beliau selaku dokter. Apa bedanya? Kalau teman-teman yang perempuan, ya, maaf, di dalam kamar terbatas ada laki-laki lain berdua. Pasti tanda tanya besar, ada apa itu Bu Hawa di dalam kamar itu berdua dengan laki-laki lain? Tapi kalau Bu Dokter Rani, oh, karena beliau dokter, ada profesi, etika profesi yang menjamin beliau karena profesi beliau. Ada yang guru di sini? CPNS guru? Gak ada? Gak ada. Ya, kalau biasa ya, oh Pak Dinfan kok buang air kecil di pojok situ, nggak ada masalah. Paling cerita 1 hari selesai. Tapi kalau seorang guru buang air kecil di pojok sekolah, anak muridnya lihat, mungkin dia tidak tegur, tapi anak murid yang lain kencingnya tidak berdiri tapi berlari. Karena kode etik guru yang tidak dilaksanakan. Betapa pentingnya itu. Baik, saya masuk ke nilai-nilai integritas. Saya mohon di slide selanjutnya dibantu next. Oh, boleh. Ya. Turun kembali. Nah, dibantu aja di operator. Nah, bahwa integritas adalah bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Itu yang kita sebut dengan integritas, bentuk kejujuran. Maaf, dalam agama Islam, suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, saya masih bisakah saya masuk ke agama Islam? Mohon maaf, yang lain. Saya contohkan salah satu. Karena saya ini pemabuk, saya ini pemain perempuan, saya semua kejahatan sudah saya lakukan, saya pembunuh. Kata, boleh. Satu aja saya minta. Apa itu? Jujur. Sederhana sekali katakan. Betapa pentingnya sifat kejujuran itu.
bahwa nilai-nilai integritas sangat penting diterapkan dalam sistem organisasi dan perusahaan. Nah, kemudian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memudahkan pemahaman mengenai integritas itu dibuatlah suatu istilah yang disebut dengan apa Bu Muhammad? Jumat bersepeda kakak. Ya, Jumat bersepeda kakak. Jujur, MA-nya mandiri, T-nya tanggung jawab, B-nya berani, S-nya sederhana, P-nya peduli, D-nya disiplin, kemudian A-nya adil, dan kakak itu adalah kerja keras. Ini yang saya coba urai karena waktunya singkat. Kita lihat satu persatu dari 9 nilai-nilai integritas itu. Saya ulangi, 9 dari nilai-nilai integritas. Indikator-indikator integritasnya ada di sana. Yang satu, jujur. Pemahamannya adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Itu yang disebut dengan jujur. Hatinya lurus, kemudian tidak berbohong. Kenapa? Ya, bibir boleh berbohong, tapi tidak hati yang biasanya tidak boleh berbohong, tidak curang dan tulus, ikhlas. Next. Ya. Seseorang dengan nilai kejujuran, kalau itu diterapkan ke pertanyaan tadi, salah seorang peserta tadi, bagaimana membangun budaya? Ya, saya luruskan kembali pertanyaannya bahwa budaya yang akan kita bangun adalah budaya yang melawan pernyataan Bung Hatta di tahun 70-an bahwa bangsa kita ini pernyataan beliau, mantan wapres kita, Indonesia sekarang ini korupsi itu sudah membudaya. Jadi ya kalau kita tarik lagi pengertian budaya, apa itu? Segala upaya untuk memenuhi kebutuhan. Berarti budaya itu kalau diterjemahkan, budaya korupsi, seakan-akan kita tidak bisa hidup kalau tidak korupsi. Betapa rusaknya. Ini apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Seakan-akan kita tidak bisa hidup kalau tidak korupsi, karena itu sudah membudaya. Inilah yang coba kita lawan. Melawannya bagaimana? Yang melawan dengan lawannya itu untuk membangun budaya anti korupsi. Nah, bagaimana caranya kita terapkan nilai-nilai integritas tadi? Yang pertama, kejujuran. Hatinya harus lurus, tidak berbohong. Meskipun dengan, tadi ada yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, meskipun dengan dirinya sendiri, kita tidak boleh membohongi diri kita. Lalu kemudian, orang yang jujur ini hatinya tidak akan pernah korupsi. Kenapa? Kalau ini saya bawa ke rumah, anak istrinya nanya, Pak, itu ada air dari mana ya? Kalau kita tidak sampaikan, ini berarti kita sudah berbohong ke anak istri kita. Paling fatal sekali, kalau ini mendarah daging, maka dosanya dosa jariah. Betapa rusaknya kita kalau ini masuk menjadi darah daging di turunan kita. Orang dengan berintegrasi jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar, meskipun itu pahit, meskipun itu mungkin tantangannya adalah dicopot dari jabatan, tapi itu kebenaran harus disampaikan. Cuma terkadang memang ya kita pintar-pintar lah bagaimana berbohong.
Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, tadi ini Rasul melihat ini ada pencuri lewat, tapi dia mau bela pencuri itu bersembunyi. Tadi waktu ini Rasulullah ada melihat pencuri lewat, dia bergeser sedikit. Sejak saya di sini nggak melihat pencuri lewat karena dia udah bergeser. Tadi pada saat di sini dia lihat gitu. Jadi boleh berbohong tapi ada triknya gitu. Yang selanjutnya adalah next. Ya. Tanggung jawab. Berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Amanah. Ya. Dapat diandalkan. Nah, bagaimana menjadi seorang PNS yang punya tanggung jawab, diserahi tugas. Ya. Ini jadi cerminan. Selesai nggak tugas yang diberikan kepada kita itu? Selesai tidak amanah yang diserahkan kepada kita itu? Ini yang terpenting. Jadi orang yang berintegritas adalah ketika diberikan tanggung jawab, ketika dia diberikan amanah, dia bisa mempertanggungjawabkan amanah itu, menyelesaikan tugas-tugas yang padanya, tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Siap Pak? Saya sudah laksanakan Pak. Selesai semua. Ya jangan asal Bapak senang. Tapi sampaikan sejujurnya. Iya Pak, tapi ini masih ada sedikit. Sampaikan sekecil apapun permasalahan. Jangan ditutup-tutupi. Karena dari sedikit itu biasanya menjadi banyak. Kalau terbiasa yang sedikit-sedikit, akhirnya jadi mas sudah terbiasa lah. Nah, proses munculnya rasa tanggung jawab dimulai dari hal-hal yang kecil tadi. Selesai semua? Selesai Pak. Padahal masih ada kecil itu, ditutupi supaya apa? Nanti pimpinan kita senang. Ingat, dimulai dari hal-hal yang sampaikan aja, meskipun itu. Ya. Biasa, maaf dengan ibu di rumah. Bu, udah di mana? Ini karena mau menyenangkan suaminya, ini sudah di jalan Bu. Saya sering marah, Bu, sampaikan aja apa adanya. Ini sudah dekat sini, padahal baru jalan dari rumah. Kecil kan? Kecil. Tapi permasalahan kecil ini kalau dia biasakan lama-lama jadi kebiasaan. Sampaikan aja. Iya Pak, mohon maaf saya masih di rumah Pak. Ya. Tadi kata Pak Kabid, sesuai narasumber ini sebelum jam 9 sudah. Ya alhamdulillah Pak Kabid saya sudah ini juga, tapi di ruangan saya tanda tangan dulu menyelesaikan tugas-tugas di sana. Ya, jika berjanji, janji tersebut harus ditepati, dilakukan secara terus-menerus menjadi kebiasaan. Yang saya definisikan membangun budaya adalah proses pembiasaan dulu sehingga menjadi kebutuhan. Diterjemahkan lagi, budaya itu apa? Segala daya upaya untuk memenuhi kebutuhan. Berarti kalau sudah terbiasa, ya, terbiasa bangun pagi, sudah membudaya, sudah terbiasa, ketika terlambat satu kali saja rasanya ada yang hilang. Kenapa? Sudah terbiasa. Tidak nyaman, betul. Gitu. Jadi membangun budaya di perasaan kata ada yang hilang. Mohon maaf, saya cerita pribadi. Saya dulu kuliah kasarnya jadi pembantu orang. Ya, jadi pembantu. Jam 4 subuh saya harus bangun. Bangunnya masak, ngepel. Suatu ketika, karena saya juga sambil kerja, jam 7 sampai jam 10 harus ngajar, freelance. Ya, karena bapak nggak ada, jam 10 sampai jam 12 saya harus kerja di kantor. Karena ngantuk, kecapean, ketiduran saya. Tidak terbiasa seperti jam 4 tadi harus bangun. Bangunnya agak kepagian, meskipun masih sempat sholat subuh. Rasanya saya nggak mau bangun. Kenapa? Malu rasanya, malu ke diri sendiri. Loh, kenapa saya?
Ini menjadi koreksi. Karena apa? Kebiasaan itu saya langgar. Saya yakin diri saya, kenapa? Sehingga bagaimana berprosesnya, kemudian usahakan, oh kalau gitu jangan terlambat tidur. Insya Allah kebiasaan kita, saya kalau tidak ada janji setelah sholat Isya tidur. Tidak terbiasa begadang, kecuali ada tugas-tugas. Kenapa? Ya jam 1, jam 2 harus terbangun lagi. Apalagi yang ya Bu Dokter, kalau umur-umur seperti kita ini, jam-jam 2 sudah terbiasa mandi. Mandi subuh segar rasanya ya. Saya Desember ini Bu Dokter sudah pensiun Bu, di umur 60 tahun. Ya. Di usia 60 tahun, saya Desember ini umur 60 tahun. Masih energik, insya Allah masih kuat kerja, masih. Ya. Kenapa? Ya karena nilai-nilai integritas itu yang betul-betul kita tanam. Kejujuran utamanya di sana. Jujur, apapun itu sampaikan. Ya. Baik, kebiasaan dibentuk oleh latihan. Ini yang terpenting. Hadirin sekalian, kalian perjalanannya masih sangat amat panjang. Jangan sampai berhubungan dengan kabit peka. Apalagi kalau tadi disinggung itu sudah proses PNS-nya. Kalau yang saya tekankan, apalagi sebelum C-nya dihilangkan, integritas tegakkan dulu. Karena ya maaf, adik-adik sekalian masih dalam proses penilaian. Itu sebenarnya sosialisasi ini dilakukan. Tujuan utama dari sosialisasi ini agar adik-adik yang calon, ya, kan aturannya bahwa CPNS itu untuk diangkat menjadi PNS minimal harus bekerja 1 tahun dalam proses penilaian, maksimal 2 tahun. Tidak boleh ada pelanggaran yang fatal sehingga lepas status jadi PNS. Kenapa? Kalau PNS, betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, aturan kepegawaian yang harus dijalankan untuk memberhentikan seorang PNS. Tapi kalau calon enggak, tidak melihat itu. Coret saya ini masih calon. Itulah sebabnya aturannya tidak ada izin. Kenapa? Karena selama setahun itu proses penilaian. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa makna sosialisasi ini adalah membantu adik sekalian agar sepanjang masa proses transisi ini, C-nya sebelum C-nya dicabut, ya, sebelum mutasi menjadi pegawai negeri sipil seutuhnya, tolong integritas itu ditegakkan. Latihan, sehingga nanti akan menjadi budaya. Latihan menjadi pembiasaan, biasa menjadi budaya. Ingat, kata Pak SBY baru-baru saya dengarkan ketika beliau menjadi pembicara di IPB. Gak ada orang sukses pada diri orang yang biasa-biasa saja. Ini mantan presiden 2 periode. Tidak ada orang yang besar kalau biasa-biasa saja. Coba dipelajari dari yang senior-senior kita ini. Ada Bu Dr. Hane, ada Bu Hawa, ada Pak Fokup. Coba minimal ketika kuliah lewat proses kerja keras. Selanjutnya, izin Bapak. Siap. Ya, saya cuma mengingatkan ya, saja, Mas. Baik. Silakan dilanjut. Disiplin. Nah, tadi sepintas sudah saya sampaikan bagaimana pentingnya disiplin itu untuk kita tegakkan. Sekarang jangan coba-coba kurang dari jam 8, lebih dari jam 8, 0 sekian detik, maka itu akan terkoreksi TPA-nya, ya, terlambat. Sebelum 4:30, jangan coba-coba, akan terdeteksi bahwa kita sudah pulang tidak pada tepat waktu. Konsep disiplinnya begitu. Bagaimana polanya? Biasakan disiplin. Latihan disiplin. Ketika latihan terus akan menjadi budaya.
budaya disiplin. Budaya disiplin berarti salah satu bagian indikator budaya anti korupsi. Baik. Lari-lari kita nih. Ya, saya mandiri. Dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Berani menata diri dan menjaga diri, terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Biasakan tidak tergantung ke orang lain, meskipun tetap harus membangun hubungan dengan orang lain. Ada aja teman, ada aja di samping. Biasakan kerja mandiri, membiasakan kemampuan, kapasitas diasah terus sehingga kalau boleh tugas urusan itu masuk ke kita, jangan naik ke atasan. Selesaikan di bawah dulu. Bagaimana caranya? Latihan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau di struktur masih ada kasubit, jangan sampai naik ke kabit. Upayakan selesai di tingkat kita. Bagaimana caranya? Latihan menyelesaikan permasalahan. Jangan sampai naik kepala dinas. Bagaimana caranya? Kecuali kalau sudah memang urusannya amat sangat berat, sampaikan telaan ke pimpinan. Jangan ngambil keputusan sendiri. Resikonya bahaya. Ya, nanti akan ketemu dengan kabit peka. Baik. Kerja keras. Ini yang terakhir. Yang saya sampaikan tadi, apa yang diamanahkan oleh mantan Presiden Pak SBY, gak ada orang lain. Bagi saya ada satu hukum yang berlaku. Saya pernah ngajar di Panti Asuhan 12 tahun, ngajar tanpa digaji. Kerja keras bukan main, ngajar, nggak digaji nggak, yang penting bisa hidup di situ. Tapi alhamdulillah, ya, ketika saya jadi dosen yayasan, LNJ Bontang ngontrak selama 3 bulan. Kebetulan waktu itu saya jadi Manggala BP7, pusat yang ditempatkan di Kaltim, penatar P4 waktu itu. Alhamdulillah gaji yang di luar, wah, kenapa perusahaan yang gaji? Kaget saya. Ternyata Allah membalasnya di sana. Ingat, kerja saja, kerja keras saja, insya Allah akan membalas. Izin, mohon maaf, kalau boleh saya sampaikan, jangan pernah meminta jabatan. Ini yang saya pegang. Jangan pernah meminta jabatan. Karena ketika kita meminta jabatan itu, Tuhan tidak akan bersama kita dalam jabatan. Ini rahasia yang saya pegang. Jangan pernah minta. Tapi, terimalah itu sebagai amanah. Ketika kita terima sebagai amanah, kejujuran ada di kita, tanggung jawab ada di kita, rasa mandiri ada di kita, maka insya Allah Allah akan selalu bersama kita dalam tanggung jawab itu, dalam amanah itu. Ini yang kita pegang. Ya. Mungkin, ya maaf, bukan pejabat yang paling banyak jabatannya, mungkin maaf. Pernah saya sampai 3 jabatan. Saya tolak. Sampai jam 2 subuh. Pak, jangan saya. Pernah jadi PLH Sekda dalam waktu bersamaan. Jadi PLT Inspektur, jadi ASN 3 jabatan. Dalam satu saya dekat dengan Pak Bupati, enggak. Baik. Yang terakhir. Ya. Di slide terakhir. Ya. Satu ya. Saya simpulkan di sini bahwa modal integritas erat hubungannya dengan terwujudnya tata kepemimpinan yang baik dan bersih. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, 10 prinsip kepemimpinan. Tapi tidak dikunci di situ. Bukan hanya 10. Bukan hanya good governance,
kepemerintahan prosesnya yang dituntut, tapi juga adalah yang dituntut adalah bagaimana clean government. Bukan hanya sistem yang baik, tapi juga individu yang bersih. Jadi tuntutannya adalah membangun budaya anti korupsi, bahwa kita harus membangun secara sistem, good governance-nya diperbaiki. Ingat sekali lagi, good governance-nya, sistemnya diperbaiki. Dan yang kedua adalah clean government, unsur aparatur yang bersih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini sama saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sudirman Latif, asisten 3 kita. Memang luar biasa. Beliau ini memang sudah kenyang sekali dengan pengalaman kerja, birokrat sejati kita, dan juga merangkap sebagai dosen juga Pak ya. Jadi sudah terbiasa untuk berbicara di depan publik. Oke. Untuk pertanyaan mungkin kita buka 2 sesi Pak ya. Oke. Silakan penanya pertama. Oke. Nama dan dinasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Excel dari BKPSDM. Sebelumnya dari nilai integritas tadi ada kejujuran. Saya mau bertanya, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi tekanan yang menyebabkan ketidakjujuran, Pak? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Yang saya sampaikan tadi bahwa kejujuran itu kalau ada mbahnya integritas itu, maka kejujuran itulah. Kejujuran itulah yang. Kenapa? Yang saya katakan tadi, dimulai dari hal-hal yang kecil. Jujur ke hati dulu, jujur ke pribadi kita dulu. Ya. Lalu membangun jujur dalam lingkungan. Sepele saja. Biasa kita di kantor kan. Ini bawa ada kertas. Kertas saturin. Wah, ini ada tugas saya di rumah ini, saya kita bawalah kertas itu. Tak bawa. Dalam hati kita, ini kan biasa saja gitu. Bawa kertas. Kecil. Tapi kalau ini menjadi kebiasaan, yang kecil-kecil aja numpuk, akhirnya akan menjadi kebiasaan. Ini jadi membangun budaya dimulai dari kejujuran. Saya katakan tadi mbahnya integritas, kejujuran ini. Yang lain akan terlindungi ketika jujur. Kenapa tidak laksanakan tadi itu? Mengatakan ini tapi kok saya harus berkata jujur. Jadi boleh saya katakan 8 poin indikator yang lain itu akan terikut ketika jujur menjadi pondasi. Itulah sebabnya adik-adik sekalian, di pertemuan ini saya tekankan jujur. Kenapa belok? Nggak ada polisinya kok. Biasa kan di iklan itu nggak ada polisi. Ada ponakan saya ngantar di simpang 4 Patung Singa itu. Kenapa? Nggak ada polisi. Saya bilang, terakhir kamu bonceng saya hari ini. Dia bonceng ini. Betulan terakhir dia bonceng saya. Nggak mau lagi. Kenapa? Hal yang seperti itu, yang kecil-kecil dibiasakan. Tapi yakin adik sekalian, sebelum memegang uang yang besar, karena anggaran besar, jangan sampai yang kecil-kecil itu ya terbiasakan, dibiasakan. Laporkan, sampaikan. Ya. Gitu, jadi biasakan deh. Ya. Perjalanan kalian masih panjang sekali. Biasakan jujur. Ya. Saya pikir gitu. Baik, bagaimana Mas? Pas? Atau mau banding? Oke. Baik, penanya kedua. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Septian, saya dari CPNS di Kecamatan Sangatta Utara. Saya ingin saya tanyakan gini, kami ini adalah CPNS baru yang sebelumnya memang asalnya bukan dari Kalimantan. Siap. Nah, dalam menjalankan tugas itu ada memang paradigma, dogma, sosial budaya yang kalau nggak diterima, apalagi di Kalimantan, itu ada tanda-tanda kutip tertentu.
sehingga terjadi konflik interest gitu. Nah, ada beberapa waktu misalnya karena kedekatan kami dengan RT sehingga ada beberapa administrasi nih. Karena dulu saya di swasta, ada beberapa administrasi yang nggak lengkap. Tapi karena sering ketemu, sering ngobrol bareng, dan itu tadi ada dogma pemberian di Kalimantan kalau nggak diterima ada apa sesuatu, jadi terjadi konflik of interest. Jadi saya ingin tanyakan bagaimana untuk mencegah tidak sehingga tidak terjadi konflik interest, sehingga itu kami sebagai CPNS ini tetap menjalankan integritas pada semestinya. Itu aja. Baik, ya luar biasa, saya langsung ya. Ya, langsung Pak. Paling tidak kalau kita tarik ke atas ini sudah menjadi budaya ketimuran. Artinya sudahlah, biasa ya kalau di rumah ada banyak tuh. Bahkan di dalam yakin saya agama apapun kalau masak ikan banyakin kuahnya. Kenapa? Ketika masak, itu isinya Pak Dirman masak apa ya kok harum betul gitu. Kecium baunya sampai ke sana. Nah, kalau bisa ini dibagi. Tapi kalau dalam konsep tentu nanti ya apa itu korupsi akan dijelaskan. Mana batasan-batasan kewajaran yang boleh diberikan, mana yang tidak. Jadi aturan benturan korupsi itu sudah ada definisinya sendiri, batasan termasuk ketika ada pernikahan. Wah ini karena asisten 3 ini berikan amplop sebesar-besarnya, ada batasan maksimalnya ada. Nanti dijelaskan di pemateri selanjutnya. Jadi ini ada langkah-langkah memilah mana yang boleh dan mana yang tidak. Kenapa? Kita juga kan dianjurkan untuk selalu bersedekah. Pisahkan pemahaman itu. Bahkan dianjurkan setiap saat bersedekah. Nah, tapi ya itu tadi konflik interestnya karena itu dogma, pemahaman kita dogma itu adalah sama dengan nilai-nilai dasar. Jadi bukan hanya karena kita orang pendatang, samalah kita semuanya bahwa 37% Kutai Timur ini adalah etnis Jawa, 18%-nya Bugis, hanya 0, sekian persen itu Kutai karena jumlahnya itu. Tetapi kehadiran kita di tanah Kutai ini, di mana kita berada, di situ langit dijunjung. Pahami budaya setempat bukan karena praktek korupsinya, tetapi karena pertautan hubungan itu, ya, adat istiadat kita aku ini makan. Kalau kita tidak nyantap kepohonan, ya, dan insya Allah nanti teman-teman yang ini akan menjelaskan batasan korupsi itu seperti apa. Ada batasan nilai yang boleh dan yang tidak. Ya. Jadi kalau saya jelaskan nanti tidak kebagian mengurangi ini. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Teman-teman mohon tepuk tangannya dulu. Terima kasih banyak Bapak ya.